Kalau menurut saya, jangan takut mencoba. Oke. Jangan takut mencoba. Kalau memang tidak tahu ke depannya itu bagaimana. Maksud saya apa ya? Maksud saya itu cobalah terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kabar Kota Sulsel yang tentunya di program OSIS, obrolan seputar siswa. Nah, sekarang saya kedatangan lagi dan lagi bintang tamu Ketua OSIS dari SMK Negeri 6 Ya, Makassar ya. ya. Adek, adek siapa nih? Rayin, Rayin Muhsinina. Muhsinina. Iya. Adek Rayin Muhsinina. Sekarang kita berbincang-bincang lagi kembali tentunya di seputaran OSIS karena banyak yang mungkin yang harus memang disampaikan sebagai ketua OSIS dan tentunya mungkin di kepribadian ataupun di seputaran OSIS itu sendiri, mengenai bagaimana peran OSIS itu sendiri. Apa kabar, Dek? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, eh kita sekarang menjabat sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 6. 6 Makassar. Jurusan apa? Jurusan akuntansi. Akuntansi Akuntansi. ya. Sudah berapa lama menjabat sebagai Ketua OSIS? Mungkin sekitar 8 bulan sampai 9 bulan, Kak. 8 bulan? Sampai 9 bulan. Ya, kurang lebih 8 Iya, sampai 9 bulan ya. kurang lebih. Nah, sebenarnya peran OSIS di masa pandemi seperti apa sih? Peran OSIS di masa pandemi mungkin ada beberapa yang ganjal, Kak, atau ada beberapa yang mengakibatkan itu tidak terjadi. Tapi kita semua pengurus itu seusaha untuk menjalankan program tersebut. Menjalankan program tersebut Iya, ya. iya. Artinya memang pada saat terangkatnya adik Rayin. Rayin sudah di masa pandemi. Iya, sudah di masa pandemi. Sudah di masa pandemi dan sekarang masih menjabat sebagai Ketua OSIS itu sendiri. Iya. Nah, apa sih alasannya adik Rayin menjadi Ketua OSIS? Artinya mencalonkan pada saat itu? Pertama itu, Kak, dari diri saya itu kan dulu dari SMP itu saya sudah menjadi pengurus OSIS. Oke. Ya, saya sudah menjadi pengurus OSIS. Saya sudah menjadi pengurus OSIS. Oke. Kemudian dari diri saya itu saya sudah merasa bisa dan insya Allah akan bertanggung jawab pada tugas yang diberikan sebagai ketua OSIS. Artinya sudah ada basic. Yes, awalnya, basic. sudah ada basic awalnya, jadi ya sudah tidak ragu-ragu lagi pada saat memang sudah memasuki SMK. Iya, impian memang sudah mau jadi ketua OSIS dari Impian? dulu. Iya, tapi belum terlaksana, belum terwujud sebagai ketua OSIS. Nah, pada saat pemilihan itu berapa orang? 11 orang, Kak. 11 orang? Yes. 11 orang. Dari masing-masing jurusan. Dia sistem bagaimana? Sistem pemilihannya? Voting? Iya. Di keseluruhan siswa itu? Iya. Kan jurusan di sekolah. Iya. Terus yang dalam satu jurusan itu maksimal 2 orang yang mencalonkan. 2 orang yang Iya. mencalonkan? 2 orang. Terus 2 orang itu dipilih melalui video visi misi. Berapa jurusan di sana? Akuntansi 5. 5 jurusan? Iya, 5. Jangan sampai nih. Iya. 2 orang kan? Iya. 2 orang di setiap mencalonkan di setiap jurusan 2 orang minimal, maksimal. Maksimal 2 orang. Jangan sampai di jurusannya Ade ini memang ya lebih banyak siswanya ketimbang jurusan-jurusan lain. Jadi ya mampu untuk melobi persoalan bagaimana kita untuk ya kita harus tidak, Kak. Ini kan masing-masing jurusan. Saya pribadi itu ada 2 orang. 2 orang dari OSIS demisioner. OSIS demisioner itu OSIS yang sudah habis masa jabatannya. Saya sebelum menjadi ketua OSIS itu saya wakil ketua OSIS, Kak. Oh, Iya, jadi saya wakil ketua OSIS. Oke. Terus karena mungkin jurusan memilih, mungkin dia sudah bilang Rayin mungkin sudah cukup untuk masa jabatannya, kan pernah jadi wakil ketua OSIS. Oke. Jadi
Jadi sudah cukup. Artinya tongkat stafet lah. Yes. Artinya kan kalau sudah jadi wakil ya setidaknya peran ketua OSIS itu sendiri ya Sudah mampulah untuk orang lain ya mungkin yang bisa mencoba. mampulah untuk artinya ya dijalankan sebagai ketua OSIS itu sendiri. Iya. Visi misinya Ade Ryan ini seperti apa sehingga mampu untuk apa menarik daya tarik siswa-siswa lain untuk memilih adik itu sendiri untuk menjadi ketua OSIS. Kalau visi saya Kak itu menjadikan SMK Negeri 6 Makassar menjadi sekolah yang aktif, kreatif, inovatif, religius serta dapat menjadikan OSIS itu sebagai wadah untuk menyalurkan saran dan ide agar terciptanya OSIS yang berkualitas dan bertanggung jawab. Artinya ya harus memang visi misinya ya harus kuat ya. Yes. Artinya sisi positif yang lebih kuat di visi misi itu sehingga daya tarik teman-teman untuk memilih adik Ryan ini ya bisa tercapai. Yeah. Nah, sebelum pemilihan atau ada berkeinginan untuk menjadi ketua OSIS itu sendiri, artinya sungkeman enggak atau bicara enggak sama orang tua bahwa saya ini ya harus atau mencalonkan sebagai ketua OSIS? Iya, bicara bilang mau mencalonkan kembali lagi jadi ketua OSIS dan orang tua saya alhamdulillah mensupport persoalan itu ya. Artinya kedua orang tua mensupport bahwa ya karena memang mengemban yang namanya ketua OSIS artinya pada saat menjadi siswa pada umumnya tidak terlalu sibuk atau bagaimana, mungkin pulangnya ya jam 1 jam 2 mungkin ya. Iya. Pada saat sekolah biasa. Iya. Sekarang ya agak terlalu lambat untuk pulang ya. Maksudnya sisi waktu juga ya mengambil di kepengurusan OSIS itu sendiri. Nah, tadi ada Ryan bilang bahwa jurusan akuntansi. Memang akuntansi itu pintar-pintar atau seperti apa? Ataukah memang menjadi ketua OSIS harus pintar atau bagaimana? Kalau mengenai jurusan akuntansi harus pintar itu tidak Kak. Yang diperlukan dari akuntansi itu ketelitian. Karena kita menghitung beberapa angka, menghitung uang, menghitung uang perusahaan. Menghitung uang bukan uangnya kita. Iya, bukan uang kita, jadi harus teliti. Iya, harus teliti. Terus kita harus fokus karena mungkin kalau tidak fokus itu dapat mengakibatkan gagal fokus gitu. Nah, jadi memang pada saat memang pencalonan ada Ryan ini menjabat sebagai wakil ketua OSIS. Cukup dikenal juga di kalangan siswa maupun di kalangan sekolah itu sendiri, di kalangan pihak sekolah, kepala sekolah maupun wakil sekolah, guru-guru setempat. Ada sih artinya perlakuan khusus dari pihak sekolah ke adik Ryan itu sendiri, karena kan ya memang artinya secara hubungan emosional sudah sering keluar masuk ke kantor kepala sekolah, ke ruangan kepala sekolah, ke akademik. Tentunya ya apalagi namanya hubungan secara emosional kan sudah terjalin. Ada enggak perlakuan khusus? Perlakuan khusus ya. Mengenai perlakuan khusus sih mungkin pembina atau kepala sekolah atau seluruh staf sekolah itu mungkin bukan memperlakukan khusus satu siswa saja, apalagi karena dengan jabatan yang saya naungi itu bukan berarti saya sebagai ketua OSIS itu saya harus dinaungi spesial begitu. Mungkin saya merasa ya semua siswa itu diperlakukan spesial. Artinya semua siswa dirangkul. Iya, semua siswa dirangkul. Mungkin kalau sebagai ketua OSIS mungkin cukup mengarahkan atau mengkoordinir semua siswa untuk Nah, sekarang kan sudah beberapa mungkin program sudah terlaksana. Artinya berapa bidang pada saat raker, ataukah memang bidangnya sudah ditentukan dari pihak sekolah bahwa bidang-bidang seperti ini yang memangnya harus dibentuk? Iya, sudah ditentukan Kak. Dan berapa programnya? Programnya itu terdiri dari beberapa, terus dalam bidang itu ada 6. Ada 7 iya. Divisi. 7 bidang. Iya, 7 bidang. 7 bidang. Apa saja itu bidangnya? Bidang ketakwaan, bidang bela negara,
bidang budi pekerti luhur, Oke. bidang kepemimpinan dan bidang kewirausahaan dengan bidang kesenian. Artinya pada saat raker, Ya. rapat kerja, ada ndak artinya intervensi dari pihak sekolah bahwasanya sudah ditentukan persoalan program kerjanya atau memang kreativitas dari teman-teman dari OSIS itu sendiri? Ada yang sudah ditentukan dari sekolah dan ada dari kreativitas pengurus. Kreativitas dari pengurus. Artinya program kerja yang dari pengurus itu sendiri seperti apa? Seperti melaksanakan hari gizi, Kak. Hari yang gizi. tanggal yang 25 ini, 25 Januari. Oke. Iya, hari gizi. Kita bikin itu hari gizi, kita bikin makanan yang mengandung mungkin lebih banyak gizinya, terus disebarkan bagi orang yang kurang gizi. Kurang gizi ya. Jadi artinya ini outdoor atau indoor? Indoor. Outdoor, sorry, Kak. Outdoor ya. Iya. Jadi memang ke kalangan masyarakat untuk melaksanakan persoalan kegiatan program kerja hari gizi itu sendiri. Iya. Jadi tapi saya mau bertanya satu hal tentang persoalan anggaran. Iya. Ya, artinya ya ini yang cukup sensitif juga. Kan pasti banyak ya, apalagi sekarang mungkin ya sudah mau lepas jabatan ya, sudah mau lepas jabatan. Kan sekarang sudah kelas berapa? Kelas 12, kelas 3. Kelas 3 ya, artinya ya sudah waktunya untuk ya melepaskan jabatan sebagai ketua OSIS. Bagaimana sih sebenarnya dalam beberapa program yang sudah memang dikerjakan, persoalan anggaran itu didapat dari mana? Dari dana proposal. Kita bikin proposal, terus proposal itu diserahkan sama Kepsek. Kalau kepala sekolah menyetujui kegiatan tersebut, mungkin dia kasih dana kita anggaran. Tapi kalau mungkin dana anggaran tidak disetujui, kita berusaha untuk cari dana. Mungkin kalau misalnya hari gizi ini kan, Kak, kita partisipasi dari kelas ke kelas. Partisipasi dari kelas ke kelas. Bagi siapa yang mau berpartisipasi, maka kita persilahkan ya. Artinya ini kan proposal. Iya. Tidak adakah anggaran memang yang sudah disiapkan dari pihak sekolah karena memang kan ini ada ya? Iya, ada, Kak. Ada anggaran yang sudah disediakan. Memang langsung dikelola secara sekian nih anggarannya, sekian persen ini anggarannya dari OSIS. Apakah OSIS memang langsung mengelola persoalan ini atau memang setiap program kerja nanti bikin proposal diajukan ke pihak sekolah, nanti pihak sekolah mengeluarkan persoalan anggaran itu? Seperti itu, Kak. Seperti itu ya. Jadi memang bukan secara menyeluruh bahwa seperti ini loh anggarannya. Mungkin kan kalau secara menyeluruh itu masih bisa, kayak belum sempat terjadi, kayak maksudnya kalau kita sudah buat secara keseluruhan anggaran dana, mungkin kita tidak mungkin salah satu nanti prokernya itu tidak jadi, tidak jadi. Jadi kegiatan besar apa nih yang sudah saat ini sudah dijalankan? Artinya program kerja andalannya ketua OSIS ataupun program kerja yang sudah memang dimasukkan dari pihak sekolah yang sudah dijalankan? Sebenarnya belum terjalankan, Kak. Belum. Karena masa pandemi ini. Tapi berusaha sebelum masa jabatan ini ya harus terjalankan karena itu program kita. Iya. Artinya semua program sudah terjalankan atau kan bagaimana? Ada beberapa yang belum terjalankan, Kak. Seperti yang sekarang itu kita mau studi banding. Studi banding? Iya, studi banding. Kemana? Di sekolah, tapi belum tahu sekolah yang mana mau di studi bandingkan. Oh, begitu ya. Nah, pasti yang terkadang cukup kecewa juga. Artinya ketika memang ada program kerja yang mau dilakukan dan diajukan kan harusnya memang ketika ada program kerja kita ajukan dulu nih ke pihak sekolah bahwa kita mau mengadakan kegiatan seperti ini, ya kan? Pernah enggak ada yang ditolak? Pernah. Pernah ya? Iya. Kenapa? Maksudnya kendalanya di mana? Karena masa pandemi, Kak. Persoalannya? Pandemi. Memangnya program kerjanya melibatkan banyak orang atau bagaimana? Iya, melibatkan banyak orang, Kak. Seperti kan kita ini mau mengadakan latihan dasar kepemimpinan. Latihan dasar kepemimpinan itu untuk periode yang ke bawah itu angka kelas 11 dan 10. Terus itu kita harus lakukan kegiatan itu kan untuk masa pengurus. Masa pengurus? Iya, pengurus yang mau dicalonkan, mau yang menjabat, mau yang masuk di OSIS. Gitu. Jadi kita harus latihan dasar kepemimpinan dulu. Terus
opsi apa atau planning apa yang dilakukan di kelembagaan OSIS ketika prokernya tidak ditolak atau tidak terlaksana? Mungkin mencoba. Artinya stop sampai di situ atau memang melakukan lagi kreativitas yang lain? Kalau proker itu memang harus dijalankan, apalagi kalau tidak disetujui itu kan harus stop dulu di situ Kak. Tunggu waktu kapan bisanya, walaupun memang kadang waktunya itu tidak mungkin kita tidak tahu kapan itu terjadi. Oke. Jadi kita stop. Kita mencoba proker yang memang sudah bisa terjalankan untuk saat ini. Oke. Nah, lanjut persoalan terkadang memang kita sebagai ketua OSIS, artinya kita sebagai pemimpin nih di kalangan siswa itu sendiri, di kalangan teman-teman. Ada sih yang terkadang apalagi SMK ya. SMK. Kebanyakan laki-laki ya? Tidak. Perempuan. Tidak. Dominan perempuan. Artinya ada sih yang terkadang siswa atau teman-teman yang sering membuat keributan, membuat keonaran. Apalagi kita kan adek sendiri kan menjabat sebagai ketua OSIS nih. Ya harus dong, artinya pasang badan dulu lah. Iya, artinya bagaimana nih cara menyelesaikan atau pendekatan seperti apa yang harus memang OSIS lakukan kepada siswa-siswa yang terkadang sering membuat keonaran. Kalau saya Kak, saya mungkin mendekatkan diri kepada korban atau kepada pelaku yang membuat onar. Terus saya tanyakan kenapa seperti itu. Mungkin dengan mendekatkan diri atau secara pribadi itu mungkin dia lebih terbuka. Terus kita tanya kenapa begini, kenapa seperti itu. Terus kalau dia bilang seperti ini, mungkin kita kita berikan toleransi satu kali lagi atas. Artinya memang ada otoritas yang diberikan OSIS kepada sekolah untuk menangani persoalan teman-teman ini. Ataukah memang pihak sekolah yang langsung terjun langsung untuk memberikan arahan kepada teman-teman ini? Kalau misalnya sudah tidak dapat ditoleransi itu kan langsung turun guru yang turun tangan. Langsung sekolah yang turun tangan. Tapi kalau sudah masih bisa masih bisa ditoleransi itu masih OSIS yang turun tangan. Oh begitu ya? Iya. Artinya ya OSIS dulu lah. Iya. OSIS dulu baru dilibatkan kepada pihak sekolah. Iya. Artinya kan begitu. Nah, jika pengurusan OSIS itu artinya mengalami kendala, seperti apa yang dilakukan sebagai patron, karena adik sendiri kan menjabat sebagai ketua OSIS. Artinya seperti apa sih kalau sudah tidak sejalan? Artinya kan kelembagaan ini kan ya banyak orang di dalam, tapi ya tetap satu pemimpinnya. Bagaimana sih menyikapi persoalan itu? Menyikapi kepengurus, menyikapi pengurus yang artinya tidak sejalan ya. Kalau saya pribadi Kak, mungkin yang seperti tadi saya bilang, mendekatkan diri kepada orang itu, cerita, mungkin bisa cerita atau pada saya sendiri saja, bilang kenapa seperti itu, bagaimana, kenapa bisa seperti itu. Artinya ketika ada kegiatan yang dirembukan nih, ya kan, mungkin bukan secara apalagi secara bidang, tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan memang yang di dalam pengurusan OSIS yang mau dilaksanakan, yang melibatkan semua bidang, dan di situ mungkin ya tidak sejalan lah, ada yang mau ini, ada yang mau itu. Artinya hal yang seperti apa yang dilakukan adik sendiri sebagai ketua OSIS untuk meredam, mengambil jalan lurus ataukah mengambil semua ide-ide yang ada, atau seperti apa? Kita coba rundingkan sama beberapa pengurus, kita musyawarahkan. Kalau suara terbanyak jatuh kepada pihak pertama, maka pihak pertama yang diberikan mungkin suara terbanyak ini masih kita pertimbangkan. Artinya di voting lagi nih. Di voting lagi. Bahwa idenya ini nih yang harus memang diambil, ataupun idenya ini yang full, tapi diambil juga beberapa gagasan dari teman-teman atau bidang yang lain untuk memasukkan persoalan supaya kegiatannya jalan ya. Nah, artinya memang ada ini sebagai ketua OSIS awalnya memang ya sudah yakin ataukah memang mau ya, artinya ya sudah
harus saya nih. Iya. Artinya keinginan dari dalam Dalam dirinya adik Ryan memang sudah mau. Karena terkadang juga ada beberapa siswa atau teman-teman di kalangan siswa itu sendiri yang terkadang takut berorganisasi. Iya. Iya, Iya ada. takut bersosialisasi. Karena kan memang kan di lembaga itu kan memang harus sosialisasi, artinya ya harus turun ke masyarakat, harus turun ke teman-teman, artinya harus aktif lah. Seperti apa sih tanggapan atau pesan-pesan buat teman-teman yang terkadang ya sekolah, ngerjain PR, pulang. Itu terus. Artinya persoalan sosialisasi itu sendiri tidak terlalu aktif. Untuk beberapa orang ya. Untuk beberapa orang yang mungkin kiranya tidak masuk dalam organisasi itu perlu mencoba untuk Iya. dia tahu bagaimana. Kasih nih pesan-pesan buat teman-teman apalagi junior-juniornya nih. Ya. Kalau menurut saya jangan takut mencoba. Oke. Jangan takut mencoba. Kalau memang tidak tahu kedepannya itu bagaimana. Maksud saya apa ya? Maksud saya itu cobalah terlebih dahulu. Setelah kita coba hal tersebut, mungkin diri kita sendiri yang lebih bisa memahami hal tersebut karena karena orang lain tidak bisa membuat kita. Orang lain tidak bisa membuat kita ayo bangkit begini kalau bukan dari diri kita sendiri, Kak. Berarti harus ada keyakinan betul dari dalam diri. Dari diri sendiri. Tapi kan teman-teman juga kan artinya di teman-teman lingkungan juga kan apalagi di OSIS ya harus meyakinkan teman-temannya, harus meyakinkan adik-adiknya untuk ayo nih ikut bersama kami berorganisasi di pengurusan OSIS. Artinya kedepannya juga kan ada nilai tersendiri. Ya kan, kita tidak tahu apalagi kita ini mau masuk yang namanya mungkin dunia kerja, mungkin dunia mahasiswa, proses belajarnya lagi lebih tinggi, ya kan. Nah, ada Ryan ya? Ya agak susah nih namanya. Ryan Muhsinina. Iya. Anak berapa? Anak kedua. Dari 4 bersaudara. Kakaknya cowok ya. Dan ada Ryan cewek. Nah, terima kasih pemirsa. Kembali lagi di obrolan OSIS, obrolan seputar siswa yang tentunya program ini mengundang teman-teman atau adik-adik siswa yang berprestasi ataupun siswa lainnya sebagai ketua OSIS atau di kelembagaan apapun untuk mengikuti kita dan berbincang-bincang di sini bersama Kabar Kota Sulsel, dan tentunya program ini program pertama yang hadir di podcast dan dinaungi oleh media. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ade Ryan. Ya, sama-sama, Kak. Oke deh.